jadi tersangka. Betul. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh, ya kan? Nah, terus Dia gimana? hanya bisa membela Pak Jokowi, hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli, karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa Terus? seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron, aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Bentar. Saya teliti di tahun Oke. 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. 3 Ranking benua. 1 dunia, MIT, Oke. Massachusetts Institute of Technology dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa dari Inggris, Oxford University. Tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga Australia, ya, Melbourne University. Tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Nah, Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Gini bang, kalau menurut gua sih ya, ini adalah pendapat pribadi sih. Jadi cobalah jangan jauh-jauh dulu lah. Kita bandingkan dulu aja sama seangkatannya Pak Jokowi itu gimana. Udah itu aja dulu lah. Jangan memberikan narasi-narasi yang memang seolah-olah membandingkan dengan universitas luar lainnya gitu loh. Karena nggak sinkron gitu loh. Karena setiap universitas juga ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, kalaupun itu dan disaksikan oleh beberapa teman-teman Pak Jokowi, memang benar dengan seperti itu dan itu pihak kampusnya itu mengizinkan, ya mau gimana lagi gitu loh. Toh UGM sudah mengatakannya seperti itu. Toh pendapat Anda pun itu tidak juga diberikan apa ya, suatu pendapat yang tanda kutip bisa mengubah jalan yang sedang ditempuh melalui ini loh, polemik ijazahnya Pak Jokowi ini guys. Nah jadi seolah-olah masnya ini memberikan analisis dengan membandingkan antara UGM dengan beberapa universitas luar negeri lainnya. Kalaupun memang apa yang dikatakan masnya ini sesuai, bahkan teknologi yang digunakan itu melampaui 3 benua sekaligus. Lah kalau pihak universitas itu memperbolehkan, kayak mana bang? Itu pertanyaannya gitu loh. Udahlah, jangan memberikan narasi-narasi yang memperkeruh. Nah toh sekarang kan kemarin udah ditunjukkan sendiri. Ada beberapa klaster tersangka yang mengatakan bahwa pengacaranya Bang Egy Sujana itu mengakui. Dan itu adalah ijazah asli gitu loh. Terus Anda mau menyanggah seperti apa guys? Dari pihak UGM udah menjelaskan. Kepolisian udah mengatakan itu adalah asli otentik gitu loh. Mau gimana lagi, apa yang harus dijelaskan? Dari pengacara Bang Egy Sujana udah dan mengakui bahwa itu adalah ijazah asli. Dan itu adalah suatu sikap yang menurut saya adalah yang luar biasa karena mengakui. Orang yang mengakui kalau dirinya salah, mengakui kalau dirinya pernah berbuat kesalahan, itu adalah salah satu sikap dari kesatria. Dan itu tidak dimiliki oleh beberapa klaster tersangka yang lainnya. Wah, wah terlalu jauh Anda bang. Cobalah kita logikanya aja lah. Yang paling sederhana. Ini adalah mencemari bangsa Indonesia, mencederai bangsa. Halo guys. Kayak mana bang? Selamat good sore buat teman semua. Hari ini aku bikin konten lagi guys. Sedang kan lihat nggak video yang barusan tadi yang akustik tadi itu? Ya gimana, jangan ketawa mulu loh. Aku lihat guys di mana-mana demo apapun pasti orangnya yang itu juga Oh orangnya. gitu. Itu bukan rahasia lagi, itu udah udah tahu publik mah.
yang demo menolak IKN juga mereka juga. Benar. Jadi barusan lagi yang mendemo penolakan PIK 2 juga yang mereka juga. Padahal mereka bukan orang yang punya tanah yang di PIK 2 itu. Benar. Waduh. Kena semprot sama ini, sama siapa ini? Mas Ian gitu lah. Kena semprot karena apa? Orang-orang itu mulu yang berada di balik demo-demo. PIK 2, ijazahnya Pak Jokowi, orangnya sama, aktornya sama, nggak ada pertambahan orang-orang lagi gitu loh guys. Dan ini adalah membuktikan kalian bisa nilai kok. Kenapa orang-orang itu aja? Kenapa nggak ada yang lain? Nggak ada anggota baru, kenapa? Nah ini kan patut dipertanyakan kalau memang mereka benar ya kan. Mestinya kalau jalan mereka benar itu anggotanya banyak, ada pertambahan juga karena memberikan manfaat. Lah ini kan tetap mereka-mereka doang. Wah. Jadi orang-orang yang tadi ada di video tadi kan memang orang-orang yang memang ada klien lah. Aduh. Empat tahun sudah guys, mereka koar teriak masalah ijazah palsu. Dan itu tiap hari guys, bayangin aja. 4 tahun sudah guys, ijazah palsu terus. Wah. Tidak ada kata damai, tidak ada mediasi, Hmm, penjarakan agar menjadi pembelajaran betul. bagi orang-orang yang suka memfitnah, Sejenis, menuduh, yang sejenis dan maksudnya. mencaci maki. Itu Betul. kemarin sudah ditayangkan di dalam Kompas TV. Pak Jokowi perdana mediasi berbicara di Kompas TV, dan Pak Jokowi kembali mungkin bikin tanggapan tentang kasus soal isu tudingan ijazah palsu. Lalu bagaimanakah komentar Anda, para pembenci Pak Jokowi? Ya, untuk para pendukung Pak Jokowi, kita menang lagi. Oke. Kita menang lagi, ya. Pak Jokowi dengan tegas akan memenjarakan orang-orang Nah. yang memfitnah dan mencaci maki Pak Jokowi dengan tegas. Ingat, Pak Jokowi bermain catur. Oke. Udah dijelaskan kan bagaimana beliau Pak Jokowi memberikan tanggapan bahwa untuk pembelajaran untuk orang-orang yang sejenis supaya tidak memberikan narasi-narasi yang sama seperti yang dituduhkan Pak Jokowi, yaitu pembelajaran melalui hukum. Dan ini sekaligus memberikan bukti bahwa benar isu polemik ijazah Pak Jokowi ini selain memang karena ada motif tertentu, ya tentunya banyak yang mengira ini adalah motif politik guys. Kemudian karena ada ya sakit hati lah kemungkinan, dan ada juga untuk upaya mendowngrade elektabilitasnya Pak Jokowi, dan itu sekarang nggak berguna gitu loh guys, karena ditetapkan sebagai tersangka orang-orang itu guys. Permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab for independent. Wah, uji lapor sendiri. apalagi Udahlah, kayak mana jangan bang? munafik. Mau uji lapor kayak kalian sudah punya jawaban sendiri. Hah? Kalian sudah punya jawaban. Mana ada sih uji lapor independen? Gimana independen? Hah? Bisa aja nanti kalian intervensi di uji lapor itu. Benar, Ya kan? betul, Kalian yang intervensi betul. supaya nanti keluar jadi palsu. Hmm, Enak banget. Masa orang yang membenci seorang itu mau menguji? Pasti jawabannya sudah pasti apa yang kalian inginkan. benar, betul. Enggak mungkin. Jelas nggak Kalau akan netral, menerima kenyataan bahwa itu nggak mungkin. bukan seperti yang kalian pikirkan, nggak mungkin. Nah, Pasti jawabannya apa yang kalian mau. nah, setuju guys dengan bapak ini. Gak mungkin ada pengujian pembanding uji lapor independen, karena ini adalah sebuah bentuk salah satu bentuk bahwa ketidakterimanan mereka orang gitu loh, mereka orang terhadap hasil yang dilakukan oleh lapor. Saat ini mengatakan ijazah Pak Jokowi asli guys. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini? Nih guys, kayak kasus ini panjang banget ya.
Benar. Jokowi gak habis ya ampun. Tapi dari sini kita lihat bisa kita ambil Simpulkan. kesimpulan Kayak mana, bahwasannya Bang? memang si Roy Suryo dan 8 orang yang lain lagi itu memang sangat percaya diri untuk namanya membuktikan ijazah Jokowi itu memang palsu. Dari sini juga kita bisa lihat nih guys, ketua bilang bahwasannya UGM sampai nggak ada surat resmi segitunya UGM itu melindungi si Jokowi ini gitu. Nah, sebagai kalian ini ya, gimana sih pendapat kalian nih guys? Menurut gue sih